Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini masih kita bahas materi mengenai perubahan bangun ruang tabung. Untuk materi yang ketiga yaitu selisih luas permukaan tabung. Baiklah, langsung saja kita simak materi. Nah, materi kita kali ini masih membahas mengenai perubahan bangun ruang tabung untuk materi yang ketiga yaitu selisih luas permukaan bangun ruang tabung. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan gambar sebuah tabung dengan jari-jari R1 dan tinggi T1. Nah, tabung ini akan kita perbesar menjadi jari-jarinya itu adalah R2 dengan tinggi yaitu T2. Nah, di mana ketentuannya adalah panjang jari-jari tabung 2 itu lebih besar daripada panjang jari-jari 1. Nah, jika LP1 itu merupakan luas permukaan tabung 1 dan LP2 itu merupakan luas permukaan tabung 2, maka luas permukaan tabung 1 ini dapat kita rumuskan dengan LP1 sama dengan 2πr1 dikali R1 ditambah T1. Nah, sedangkan untuk luas permukaan tabung 2 ini dapat kita rumuskan dengan LP2 sama dengan 2πr2 dikali dengan R2 ditambah T2. Sehingga selisih luas permukaan kedua tabung di samping ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. LP2 dikurang LP1 sama dengan, nah, untuk LP2 yaitu 2πr2 dikali R2 ditambah T2, kemudian dikurang dengan LP1 yaitu 2πr1 dikali R1 ditambah T1. Nah, perhatikan bahwa kedua suku ini memuat 2πr. Maka kita keluarkan 2πr ini sehingga didapat sama dengan 2πr. Nah, untuk 2πr2 dikali R2 ditambah T2, kita keluarkan 2πr-nya, maka yang tersisa adalah R2 dikali R2 ditambah T2. Nah, kemudian dikurang dengan, untuk 2πr1 dikali R1 ditambah T1, kita keluarkan 2πr-nya, maka yang tersisa adalah R1 dikali R1 ditambah T1. Nah, dari uraian ini, maka selisih luas permukaan dua buah tabung yang mempunyai panjang jari-jari dan tinggi yang berbeda dapat dirumuskan dengan LP2 dikurang LP1 sama dengan 2πr dikali dengan R2 dikali R2 ditambah T2 dikurang dengan R1 dikali R1 ditambah T1. Nah, di mana panjang jari-jari tabung 2 itu lebih besar daripada panjang jari-jari tabung 1. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai selisih luas permukaan dua buah bangun ruang tabung yang mempunyai panjang jari-jari dan tinggi yang berbeda, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan selisih luas permukaan kedua tabung berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah tabung. Kita misalkan yang di sebelah kiri ini sebagai tabung 1, sedangkan yang di sebelah kanan sebagai tabung 2. Nah, berdasarkan gambar,
Maka diketahui bahwa jari-jari tabung 1 adalah 7 cm dan tinggi tabung 1 adalah 10 cm. Maka R1 sama dengan 7 cm dan T1 sama dengan 10 cm. Nah, sedangkan untuk tabung 2 ini panjang jari-jarinya adalah 7 cm dan tingginya adalah 28 cm. Maka R2 sama dengan 7 cm dan T2 sama dengan 28 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah selisih luas permukaan kedua tabungnya, yaitu LP2 dikurang LP1. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya didapat bahwa selisih luas permukaan dua buah tabung yang mempunyai panjang jari-jari yang berbeda dan tinggi yang berbeda itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. LP2 dikurang LP1 sama dengan 2Pi dikali dengan R2 dikali R2 ditambah T2 dikurang R1 dikali R1 ditambah T1. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari R1, kemudian T1, kemudian R2 dan T2 ke dalam rumus ini. Nah, perhatikan bahwa panjang jari-jari 1 itu sama dengan panjang jari-jari 2, yaitu 7 cm. Nah, di mana 7 cm ini merupakan kelipatan dari 7. Maka nilai Pi yang akan kita gunakan adalah 22/7. Sehingga LP2 dikurang LP1 sama dengan 2 dikali Pi, yaitu dikali 22/7, dikali dengan R2 yaitu 7 cm dikali dengan R2 ditambah T2 yaitu 7 cm ditambah 28 cm. Kemudian dikurang dengan R1 yaitu 7 cm dikali dengan R1 ditambah T1 yaitu 7 cm ditambah 10 cm. Langkah selanjutnya, hasil dari 2 dikali dengan 22/7 adalah 44/7. Kemudian dikali dengan 7 cm, itu dikali dengan hasil dari 7 cm ditambah 28 cm adalah 35 cm. Kemudian dikurang dengan 7 cm dikali dengan 7 cm ditambah 10 cm adalah 17 cm. Selanjutnya 44/7 dikali dengan, nah hasil dari 7 cm dikali dengan 35 cm adalah 245 cm persegi. Kemudian dikurang dengan hasil dari 7 cm dikali dengan 17 cm adalah 119 cm persegi. Nah, langkah selanjutnya 44/7 dikali dengan hasil dari 245 cm persegi dikurang dengan 119 cm persegi adalah 126 cm persegi. Nah, perhatikan bahwa 126 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 18 cm persegi. Maka LP2 dikurang LP1 sama dengan 44 dikali 18 cm persegi. Nah, hasil dari 44 dikali dengan 18 cm persegi adalah 792 cm persegi. Maka didapat LP2 dikurang LP1 sama dengan 792 cm persegi. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh bahwa selisih luas permukaan kedua tabung tersebut adalah 792 cm persegi. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Dua buah tabung, yaitu tabung 1 dan tabung 2. Jari-jari dan tinggi tabung 1 berturut-turut adalah 10 cm dan 15 cm. Sedangkan jari-jari dan tinggi tabung 2 berturut-turut adalah 15 cm dan 25 cm. Tentukan selisih luas permukaan kedua tabung tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini terdapat dua buah tabung, yaitu tabung 1 dan tabung 2. Untuk tabung 1 itu mempunyai jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm. Maka R1 sama dengan 10 cm dan T1 sama dengan 15 cm. Nah, kemudian untuk tabung 2 itu mempunyai jari-jari 15 cm dan tinggi 25 cm. Maka R2 sama dengan 15 cm dan T2 sama dengan 25 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah selisih luas permukaan kedua tabungnya, yaitu LP2 dikurang LP1. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya didapat bahwa selisih luas permukaan dua buah tabung yang mempunyai panjang jari-jari yang berbeda dan tinggi yang berbeda itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. LP2 dikurang LP1 sama dengan 2Pi dikali dengan R2 dikali R2 ditambah T2 dikurang R1 dikali R1 ditambah T1. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari R1, kemudian T1, kemudian R2 dan T2 ke dalam rumus ini. Nah, selanjutnya LP2 dikurang LP1 sama dengan 2 dikali dengan Pi. Nah, Pi di sini akan kita gunakan adalah 22/7. Kemudian dikali dengan R2 yaitu 15 cm dikali dengan R2 ditambah T2 yaitu 15 cm ditambah 25 cm. Kemudian dikurang dengan R1 yaitu 10 cm dikali dengan R1 ditambah T1 yaitu 10 cm ditambah 15 cm. Nah, selanjutnya hasil dari 2 dikali dengan 22/7 adalah 44/7. Kemudian dikali dengan 15 cm itu dikali dengan hasil dari 15 cm ditambah 25 cm adalah 40 cm. Kemudian dikurang dengan 10 cm dikali dengan hasil dari 10 cm ditambah 15 cm adalah 25 cm. Nah, selanjutnya 44/7 dikali dengan, nah, hasil dari 15 cm dikali dengan 40 cm adalah 600 cm persegi. Kemudian dikurang dengan hasil dari 10 cm dikali dengan 25 cm adalah 250 cm persegi. Nah, selanjutnya 44/7 dikali dengan hasil dari 600 cm persegi dikurang dengan 250 cm persegi adalah 350 cm persegi. Nah, perhatikan bahwa 350 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 50 cm persegi. Maka didapat LP2 dikurang LP1 sama dengan 44 dikali 50 cm persegi. Nah, hasil dari 44 dikali dengan 50 cm persegi adalah 2200 cm persegi. Maka LP2 dikurang LP1 sama dengan 2200 cm persegi.
Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa selisih luas permukaan kedua tabung tersebut adalah 2.200 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan bangun ruang tabung. Untuk materi yang ketiga yaitu selisih luas permukaan dua buah tabung yang mempunyai panjang jari-jari dan tinggi yang berbeda. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.